Salam saudara sekalian, kembali ketemu dengan saya. Bersyukur ini kesempatan yang indah dan kita kembali ke mata kuliah pengantar Kitab Perjanjian Baru. Kita sudah menyelesaikan untuk kitab introduksi Kitab Matius, Kitab Markus, dan Kitab Lukas. Dan hari ini secara khusus kita akan membahas Kitab Yohanes. Injil Yohanes, Injil terakhir dari 4 Injil. Dan Injil ini termasuk Injil yang boleh saya bilang berbeda. Karena Matius, Markus, Lukas biasa disebut dengan Injil sinoptik. Sinoptik mirip ya. Sedangkan Injil Yohanes sepertinya memiliki pendekatan yang berbeda. Kalau Injil-Injil yang lain itu berdasarkan kronologis pelayanan Yesus, ya biasanya Tuhan Yesus pelayanan di Galilea, lalu dilanjutkan di Yudea. Tetapi Injil Yohanes memiliki pendekatan yang berbeda dari ketiga Injil. Oleh karena itu, dalam Injil sinoptik, Injil Yohanes sepertinya tidak terikut di dalamnya. Pendekatan Injil Yohanes lebih menekankan pada pendekatan dan penjelasan tentang Yesus dengan penekanan Yesus yang adalah Allah, Allah yang sejati. Dan ini menjadi salah satu Injil yang menarik untuk kita pelajari. Saya akan share screen dulu untuk bagian ini. Ya, saudara sekalian, jadi kita akan mempelajari introduksi Kitab Yohanes, Injil Yohanes. Untuk latar belakang penulisan Kitab Yohanes, saudara, Kitab Yohanes ini memiliki latar belakang yang kompleks. Jadi ini merupakan salah satu kitab yang menarik. Beberapa buku yang saya baca itu menjelaskan bahwa ada yang mengatakan bahwa latar belakang kitab ini itu lebih merujuk pada pola pikir Yunani karena pakai logos gitu. Tapi ada juga yang menekankan dari sisi ini sebenarnya adalah pola pikir agama Yahudi dan seterusnya. Sehingga memang timbul pro dan kontra di sana. Nah, dalam kitab ini memang ditemukan banyak sekali bahan dan sebenarnya cara berpikir agama Yahudi. Misalnya mengenai Abraham, mengenai Musa, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada cara menafsir kitab Perjanjian Lama menurut cara para nabi yang banyak ditiru oleh penulis kitab ini. Walaupun begitu, penulis kitab ini sangat menentang agama dan tokoh-tokoh Yahudi ya. Ya, memang kalau kita lihat ini nanti ada bagian-bagian yang menarik karena apa? Karena memang di kitab Injil Yohanes ini sepertinya penekanannya agak sedikit berbeda gitu ya. Selain berlatar belakang keagamaan Yahudi, kitab ini juga kaya dengan pola pikir Yunani atau Helenisme. Terutama aliran pemikiran Gnostik. Ini salah satu bidat sebenarnya. Gnos itu pikiran yang menekankan pada akal ya. Banyak bahan dari kebudayaan Yunani dan alam pikir Gnostik yang terdapat dalam isi kitab ini. Istilah logos, terang, dunia atas dan dunia bawah, contoh-contoh dalam bahan alam pikiran Yunani Gnostik. Ya, memang ini aliran-aliran filsafat gitu. Logos itu dari sana. Ada terang, ada gelap, dunia bawah, dunia atas, dualisme Plato ya. Oleh karena itu sebenarnya latar belakang penulis kitab ini bersamaan dengan adanya percampuran keagamaan antara Yahudi, Keyunanian, Gnostik, dan Kekristenan. Jadi ini memang situasi yang boleh saya bilang situasi yang memang berbeda. Jadi dibanding dengan ketiga Injil lain, waktu penulisannya situasinya ini berbeda dengan situasi pada saat penulisan kitab Injil Yohanes. Seperti itu. Penulis kitab Yohanes itu anonim. Ya, tidak disebutkan siapa penulisnya, namun beberapa fakta membuktikan bahwa penulis kitab ini adalah Yohanes. Fakta-fakta tersebut yaitu yang pertama,
kesaksian dari kitab Yohanes sendiri. Dalam kitab ini banyak menjelaskan bahwa penulis kitab adalah, ya, yang pertama, seorang Yahudi yang sudah terbiasa berpikir dalam bahasa Aram. Hal ini nampak dalam tulisan-tulisannya yang kadang-kadang memakai kata-kata Ibrani atau Aram yang diartikan. Penulis sangat mengenal adat istiadat Yahudi dan penulis memiliki hubungan pribadi dengan Yerusalem dan sekitarnya. Jadi dari dasar ini memang penulis kitab Yohanes itu adalah seorang Yahudi yang paham dengan adat istiadat dan paham dengan kehidupan Yerusalemnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, penulis dari Injil Yohanes adalah saksi mata dari kejadian-kejadian yang dilaporkannya. Nah, pada pasal 19 ayat 35, di mana ia berbicara melalui orang ketiga. Orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian. Nah, jadi orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian. Orang ini seperti orang, yaitu orang. Nah, dalam artinya orang ketiga. Kalau pertama saya, kamu, iya, nah, gitu ya. Iya atau orang itu. Dari ayat di atas, penulis melaporkan apa yang telah dilihatnya. Selain itu, penulis adalah orang yang dekat dengan Yesus. Murid yang dikasih Yesus, pasal 21 ayat 20 sampai 24. Yang berada dekat Yesus saat perjamuan terakhir dan ia hadir saat pengadilan Yesus. Pasal 18 ayat 15 sampai 16. Lalu yang kedua, selain bukti internal tadi, ada bukti eksternal, yaitu kesaksian gereja mula-mula. Gereja mula-mula tidak ragu-ragu, tidak meragukan mengenai penulis kitab Yohanes, yaitu Yohanes. Uskup Irenaeus 142-202 Anno Domini atau Masehi menulis bahwa Yohanes murid Tuhan Yesus dan yang bersandar dekat kepadanya menulis Injil keempat pada waktu ia tinggal di Efesus. Pandangan ini didukung oleh bapak gereja yang lain, antaranya Clemens dari Alexandria, Origenes, Hippolytus, Tertullianus, dan Fragment Mutori. Iya. Jadi secara umum kalau saya lihat, ya penulis kitab Yohanes tidak diragukan lagi, dia adalah Yohanes. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas tanggal dan tempat penulisan. Para penafsir Alkitab mengatakan bahwa kitab Yohanes ditulis menjelang akhir abad pertama dan kemungkinan sebelum tahun 100 Masehi. Hal ini dikarenakan bahwa tradisi gereja mengatakan bahwa Yohanes menyelesaikan kitab ini sebelum ia meninggal. Sedang ia meninggal tahun 100 AD atau 100 Masehi. Selain itu, kitab Yohanes ini ada setelah Injil-Injil sinoptik beredar di masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kemungkinan Yohanes menulisnya antara tahun 80 sampai 95 Masehi. Ya memang kalau dibanding dengan ketiga Injil yang lain seperti saya sampaikan tadi, latar belakang situasinya kayaknya memang berbeda ya. Nah, oleh karena itu untuk tahun penulisannya pastilah berbeda. Untuk tempat penulisannya, di mana tempatnya ditulis, ya secara umum kalau kita lihat kitab ini ditulis di Asia Kecil, tepatnya di Efesus. Hal ini dikarenakan dalam tradisi Yahudi, Yohanes mengakhiri pelayanannya di Efesus. Sedang kitab ini ditulis pada masa tuanya Yohanes. Oleh karena itu, ya Efesus. Tadi juga ada bapak gereja yang mengatakan demikian. Alamat surat. Kira-kira Injil Yohanes ditujukan kepada siapa? Nah, dua kali Yohanes menyinggung para pembacanya. Secara langsung, yaitu melalui kalimat, supaya kamu percaya. Pasal 19 ayat 33 dan pasal 20 ayat 31. Kamu di sini yaitu bukan orang Yahudi asli, sebab ada penjelasan-penjelasan tentang hari raya orang Yahudi yang tidak perlu bagi orang Yahudi. Dan ia juga menjelaskan adat istiadat orang Yahudi. Dari segi lain kita lihat bahwa istilah Mesias anak Allah hanya dimengerti oleh orang Yahudi.
Semuanya ini berarti bahwa kitab ini ditulis untuk orang Yahudi yang sudah lama tinggal di Palestina atau orang Yahudi yang di perantauan. Ya memang kondisi Israel pada waktu itu tahun 70 Yerusalem dihancurkan, otomatis banyak sekali orang Israel yang berdiaspora pergi dari Yerusalem. Nah, waktu mereka tinggal di luar mereka menjadi orang-orang Yahudi di perantauan atau biasa disebut orang-orang Yahudi diaspora. Nah, sepertinya Injil ini ditujukan kepada mereka tadi. Tema dan isi kitab. Tema utama kitab Yohanes adalah menekankan keilahian Yesus. Yesus adalah anak Allah. Kitab ini banyak menjelaskan mengenai keberadaan Yesus yang menyatakan dirinya dengan Allah. Misalnya ia mengatakan, ia adalah firman dan firman itu adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Selain itu dalam Yohanes pasal 5, ayat 17 sampai 29, juga dijelaskan mengenai keberadaan Yesus sebagai anak Allah yang memiliki kesamaan dengan Allah. Nah, diantaranya apa? Pekerjaan Yesus yang tidak berbeda dengan pekerjaan Allah. Persamaan dengan Allah dalam sifat. Pasal 5 ayat 17 sampai 19. Lalu yang kedua, Allah membangkitkan. Demikian juga Yesus persamaan dengan Allah dalam hal kuasa. Yesus juga membangkitkan. Sama-sama menghakimi, yaitu persamaan dengan Allah dalam hal wewenang. Sama-sama terhormat, pasal 5 ayat 23, sama-sama menghidupkan kembali, Yohanes 5, 24, 25, dan sama-sama mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Adapun ayat-ayat lain mengenai kesamaan antara Allah dan Yesus sebagai anak Allah, yaitu Yohanes 10, 30, 14, 9, 17, 3, dan pasal 20 ayat 28. Nanti saudara bisa cek sendiri dan saudara bisa baca untuk ayat-ayat ini. Nah, mari kita akan lanjutkan dengan garis besar kitab. Garis besar kitab Yohanes ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, prolog, anak Allah diperkenalkan. Itu pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Nah, mari kita lihat untuk bagian pertama, pelayanan umum anak Allah. Nah, terkait dengan bagian ini ada apa istilahnya unsur-unsur di dalamnya, poin-poin di dalamnya itu menghadapi pribadi-pribadi, menghadapi ini pelayanan umum, nah, menghadapi pribadi, menghadapi orang banyak, pertentangan dengan orang banyak, pelayanan di depan umum mencapai klimaksnya, pasal 11 ayat 54 sampai pasal 12 ayat 50 ya. Lalu selain pelayanan umum anak Allah, juga ada pelayanan anak Allah kepada muridnya. Selain pelayanan umum ke semua orang, juga pelayanan khusus dengan dengan murid-muridnya. Perjamuan akhir, percakapan terakhir, dan doa anak Allah. Nah, pasal 17. Lalu pelayanan penderitaan anak Allah. Bagaimana Yesus menderita? Yesus ditangkap, ya, dikhianati, lalu disalib, dikuburkan, dan bangkit. Lalu yang terakhir, pelayanan khusus kepada para murid, persiapan untuk pelayanan, dan ada penutup di sana ya. Maksud dan tujuan penulisan kitab ini. Tujuan penulisan dari kitab Yohanes adalah untuk menguatkan dasar iman supaya orang percaya dapat terus percaya pada Yesus. Sehingga dapat masuk dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Jadi untuk menguatkan, apalagi dalam situasi kondisi mereka orang Yahudi di diaspora dan tekanan penganiayaan cukup berat. Yerusalem dihancurkan. Untuk meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya Yesus. Karena ada banyak ayat yang menjelaskan mengenai Yesus yang adalah juru selamat. Untuk mempertahankan suatu keyakinan apologetik dan untuk memperlengkapi berita tentang kehidupan dan pekerjaan dan pelayanan Yesus yang pada waktu itu ya memang sudah ada ditulis dalam Injil Sinoptik. Ini kembali melengkapi itu. Ya,
sepertinya sudah selesai. Nah, saudara sekalian, itu poin-poin yang saya bisa jelaskan terkait dengan kitab Injil Yohanes. Jadi secara umum kita sudah mempelajari introduksi dari 4 Injil. Ya, baik itu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan terakhir kita hari ini yaitu Injil Yohanes. Secara umum, keempat Injil menjelaskan Yesus, walaupun pendekatannya dan penekanannya berbeda. Matius lebih menekankan kemesiasan Yesus. Lalu Markus lebih menekankan kepada kehambaan Yesus. Lukas lebih menekankan kepada kemanusiaan Yesus, manusia sejati. Dan Yohanes lebih menekankan kepada kealahan Yesus. Nah, setiap Injil saling melengkapi untuk membangun sebuah pengajaran yang tepat tentang Yesus. Ya, saya rasa itu untuk penjelasan saya hari ini. Saya berharap saudara lebih mempelajari lagi untuk baca diktat dan materi yang saya berikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.